Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'in wa ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suara Bapak terdengar jelas jaga? Jelas ya Bang. Ya. Screenshot layar Bapak Bang terlihat tampilan layar Bapak? Ada Pak. Ya. Bapak langsung aja lah. Kita hari ini akan bahas dua pembahasan. Kita akan membahas tentang kodifikasi Al-Quran dan ayat dan surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kita mulai dari kodifikasi Al-Quran dulu. Bila Bapak hilang suara atau hilang tampilannya, silakan chat Bapak lah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran. Sudah itu kita sudah bahas juga tentang proses turunnya Al-Quran. Mulai dari Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, lalu Nabi Muhammad SAW. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara sekaligus pada suatu malam, dan malamnya itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Al-Quran Al-Quranan atau turun ke Baitul Izzah, langit dunia. Nah, turunnya Al-Quran Al-Quran itu, maka pada malam turunnya itu malam yang istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu disampaikan sampai ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, baru kita bahas hari ini dulu tentang kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu pengumpulan Al-Quran hingga menjadi sebuah kitab. Kan dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu tidak tidak langsung mengasih tulisan, tapi menyampaikannya langsung ke Nabi Muhammad, tidak berbentuk tulisan, apalagi sampai sekitapan. Dia sampaikannya pun secara berangsur-angsur. Ada yang seayat, ada yang 2 ayat, ada yang langsung se-Al-Quranan. Nah, dalam penghimpunan Al-Quran, dalam kodifikasi Al-Quran ini ada 2 macam cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara penulisan. Yang pada kodifikasi Al-Quran ini, Al-Quran itu ditulis pas sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, lalu ditulis oleh para sahabat. Ini penulis Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad, diantaranya ini ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Ali, Zaid bin Sabit, dan lain-lainnya. Ini diantaranya saja sahabat-sahabat Nabi banyak yang menulis setiap firman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat. Nah, selain dari penulisan itu juga melalui penghafalan. Nabi dan semua sahabat adalah para penghafal Al-Quran. Jadi saat ayat atau sesurahan turun, ayat Al-Quran atau satu surahan turun itu langsung disampaikan Nabi Muhammad ke sahabat-sahabat Nabi, lalu langsung dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan inilah salah satu hikmah mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, yang mulai dari Baitul Izzah ke dunia, ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Supaya di antara hikmahnya tadi, supaya para sahabat mudah menghafalnya dan mudah memahami pula. Nah, ini di antara sahabat-sahabat penghafal Al-Quran.
Dan ini yang 7 sahabat Nabi yang kuat hafalannya ini nanti yang akan berjasa menghimpun Al-Quran pada yang akan kemudian hari, yang pada masa Abu Bakar, pas masa Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi yang kuat hafalan ini nanti yang akan bertugas, yang ditugasi oleh Abu Bakar pada masa Abu Bakar jadi khalifah. Sahabat-sahabat Nabi ini ya Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Meqal, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zain bin As-Sakani, Abu Darda. Nah ini diantara 7 sahabat Nabi yang kuat hafalannya. Nah terus dalam proses kodifikasi Al-Quran itu, kumpulan Al-Quran ini ada dianggap 3 tahap yang paling utama. Ada 3 proses utama nih yang sebelum kita baca sampai sekarang ini. Kalau proses yang pertama yang paling awal benar yaitu pada tahap kodifikasi masa Rasulullah. Pada saat kodifikasi masa Rasulullah itu sahabat dan Rasulullah kebanyakan adalah menghafal ayatnya. Ayat dan surah-surah Al-Quran itu kebanyakan dihafal langsung oleh sahabat dan Nabi Muhammad. Sekali ada turun Al-Quran, langsung hafal. Nah ini lebih kebanyakannya, tapi ada pula ditulis. Dan pada masa Nabi Muhammad SAW ini penulisan Al-Quran tidak dijadikan satu buku dulu. Nah ditulis ini pada alat-alat yang sederhana seperti kulit binatang, tulang, batu, dan lain-lain. Nah ini tertulis secara terpisah di mana-mana. Dan kebanyakan kodifikasinya ini terhimpunnya Al-Quran ini lebih banyak, lebih dominan di otak para sahabat, di hafalan. Lebih dominan di sana daripada ditulis. Dan ada tetap ada yang ditulis-tulis itu. Nah ini kodifikasi pertama, tahap pertama kodifikasi Al-Quran. Untuk pada masa Rasulullah itu hadis ucapan Nabi itu tidak ada ditulis. Tidak ada ditulis oleh sahabat dan itu dilarang oleh Nabi Muhammad. Kenapa dilarang? Itu takutnya nanti kalau Al-Quran dan hadis tercampur. Jadi pada masa Nabi masih hidup dan sahabat-sahabat Nabi ada di sekitar Nabi itu, ada ucapan-ucapan Nabi yang memang bukan firman-Nya Allah, maka diingat saja oleh para sahabat. Tidak dibuat catatan, tidak ditulis. Karena takutnya nanti kalau masa sahabat masih ada mungkin tahu saja mereka bahwa ini hadis, yang ini Quran. Tapi kalau masa-masa yang akan datang, generasi-generasi yang berikutnya akan ada kemungkinan nanti kalau tercampur Al-Quran dan hadis, makanya Al-Quran saja pada masa itu yang ditulis. Tapi ingat, pada masa Rasulullah ini Al-Quran masih ditulis secara acak, tidak secara dijadikan satu tempat, dijadikan satu. Nah, pada tahap kedua ini barulah Al-Quran dijadikan satu. Kenapa dijadikan satu Al-Quran ini? Penulisan Al-Quran lalu dijadikan satu karena ini diawali dengan terjadinya perang Yamamah yang mengakibatkan banyaknya kaum muslimin penghafal Al-Quran yang wafat, kurang lebih 700 orang. Perang Yamamah itu perang melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Nah, saat itu Musailamah Al-Kadzab pas Nabi Muhammad sudah wafat nih. Lalu ada Musailamah Al-Kadzab namanya, itu mengaku dirinya sebagai nabi. Lalu Musailamah Al-Kadzab itu diperangi oleh pemerintah Abu Bakar. Saat peperangannya Yamamah ini umat muslim menang, berhasil menumpas nabi palsu, tapi ruginya adalah banyak kaum muslimin penghafal Al-Quran yang wafat.
Atas kejadian ini Umar memberikan usulan kepada Khalifah Abu Bakar agar segera melakukan penulisan Al-Quran. Nah, pertama kali diusulkan ini, pertama Abu Bakar tidak setuju dulu karena pada masa Nabi Muhammad penulisan Al-Quran yang dijadikan satu buku, satu kitab itu tidak ada. Takut-takut kalau bina itu perbuatan yang dilarang, perbuatan yang bid'ah. Tapi atas anjuran Umar, atas desakan Umar, karena takut para penghafal Al-Quran sudah tidak ada lagi, lalu generasi-generasi berikutnya kalau tidak banyak yang hafal Al-Quran, lalu Umar tetap bersikukuh mengusulkan ke Abu Bakar, bukukan Al-Quran, dijadikan satu, pelepah-pelepah yang ada ditulis di batu-batu dikumpulkan, dijadikan satu. Lalu atas usulan Umar ini maka disetujuilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena tadi takut kalau generasi Al-Quran tidak ada lagi pada masa yang akan datang, apalagi pada masa-masa kita ini. Apalagi sama saat zaman sekarang ini Al-Quran tidak lagi di kitab-kitab, di kitab Al-Quran yang tertulis dicetak-cetak, sampai ada di handphone ada Al-Quran sudah. Langkah-langkah kodifikasi pada masa ini, pada masa Khalifah Abu Bakar ini, yaitu pertama Abu Bakar membuat tim pembukuan Al-Quran yang beranggotakan para sahabat Nabi yang kuat-kuat hafalannya dikumpulkan semua. Lalu menulis Al-Quran yang dipercayai zaman Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Sabit. Yang ini salah satu sahabat Nabi yang paling kuat ingatannya, paling penghafalan. Lalu ini yang dijadikan sebagai pemimpin penghimpunan Al-Quran, Zaid bin Sabit. Nah, tahap yang kedua mengumpulkan semua sahabat Nabi yang masih hidup yang hafal Al-Quran. Terus yang ketiga meminta kepada semua sahabat Nabi yang memiliki catatan Al-Quran untuk dikumpulkan di kediaman khalifah untuk dijadikan acuan penulisan Al-Quran dan mencocokkan dengan hafalan sahabat. Jadi semua tulisan-tulisan Al-Quran yang tersebar, yang ada di batu, ada yang di pelepah kurma, itu dikumpulkan semua, dikumpulkan, sudah dikumpulkan dijadikan satu. Lalu para sahabat penghafal Al-Quran dipanggil semua, dijadikan satu, lalu di semuanya itu melafazkan Al-Quran supaya tidak ada beda. Nah, yang makanya kalau yang secara banyak ini Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Diriwayatkan secara mutawatir itu tidak secara satu orangnya, tidak menghafalkan Al-Quran. Para sahabat menghafalkan tulisan-tulisan. Lalu Zaid bin Sabit menulis Al-Qurannya. Nah, melakukan Al-Quran dilakukan penulisan secara tertib, teliti dengan susunan ayat dan surah secara taufiki itu artinya secara susunan Al-Quran dan ayat yang ada di Al-Quran itu, yang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah ada disampaikan oleh Rasulullah. Al-Fatihah surah pertama aja, Al-Baqarah surah yang kedua itu sudah ditetapkan, termasuk juga dengan ayat-ayatnya. Nah, sesudah dibukukan maka terjadilah satu buku Al-Quran itu. Nah, sudah jadinya. Jadi pada masa Abu Bakar yang bermula ada Al-Quran yang Al-Quran yang kita pegang itu. Bila masa Nabi Muhammad itu kan masih banyak Al-Quran itu di otak-otaknya para sahabat, di dalam pikiran para sahabat, dan ada tertulis di batu-batu, di pelepah kurma, di daun-daun, dan di lain-lainnya, di kayu. Setelah penulisan Al-Quran sudah rampung jadi satu Al-Quran ini,
dengan menghasilkan satu mushaf, maka untuk menghindari perbedaan penulisan di masa yang akan datang, Khalifah Abu Bakar dan sahabat senior lainnya memerintahkan kepada semua sahabat yang memiliki catatan-catatan Al-Quran di daun, tulang, kulit, batu atau di segala tempat untuk dimusnahkan. Jadi satu mushaf itu aja yang ada sudah ditulis oleh Zaid tadi. Nah, sebagai gantinya para sahabat diperkenankan untuk menyalin secara pribadi Al-Quran yang sudah dibukukan dan tersimpan di kediaman Khalifah Abu Bakar. Jadi satu Al-Quran tadi itu supaya tidak ada perbedaan lagi, kan sudah pada tahap penghimpunan Al-Quran tadi itu sudah para sahabat penghafal Al-Quran berkumpul, lalu menyampaikan hafalannya, mencocokkan dengan tulisan-tulisannya. Sudah itu rampung jadi satu Al-Quran, ditulis Zaid satu Al-Quran. Lalu yang pelepah-pelepah yang terdahulu, catatan yang terdahulu itu disuruh dimusnahkan oleh Abu Bakar. Sebagai gantinya dipersilahkanlah melihat atau menyalin Al-Quran yang sudah ditulis ini. Kalau dahulu itu kalau nulis ya menulis mulai awal sampai habis. Kalau sekarang ini langsung foto, langsung ketik Al-Quran, misalkan nih mau mengetik Al-Quran, ada saja di internet sudah tersebar se-Al-Quranan. Nah ini pada masa Khalifah Abu Bakar. Jadi ada 3 masa tadi. Masa Rasulullah, masa Abu Bakar, lalu yang terakhir ini kodifikasi Al-Quran pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kan sudah terhimpun se-Al-Quranan ini. Al-Quran sudah terhimpun jadi satu Al-Quran. Lalu kenapa dijadikan lagi ada kodifikasi masa Utsman bin Affan? Nah ini ada latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah kodifikasi pada tahap ketiga ini karena meluasnya daerah kekuasaan Islam. Jadi Islam itu pada masa Utsman bin Affan sudah mulai tersebar luas, sehingga keluar dari Jazirah Arab tidak lagi di satu tempat. Nah, hal ini berakibat muncullah beragam qiraat dialek membaca Al-Quran yang dipengaruhi oleh dialek masing-masing daerah. Setiap daerah itu kan memiliki perbedaan dialek dalam berbicara, sehingga ketika membaca Al-Quran, dialek membaca Al-Qurannya pun berbeda-beda. Dari perbedaan-perbedaan inilah yang membuat Utsman bin Affan berinisiatif untuk menghimpun Al-Quran dengan dialek yang sama. Karena tidak seragamnya membaca Al-Quran, Khalifah Utsman berinisiatif melakukan kodifikasi Al-Quran dengan ciri memakai dialek suku Quraisy dalam membaca Al-Quran. Suku Quraisy ini ya suku dari Nabi Muhammad SAW sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Nah yang ini sebab jadi ada kodifikasi zaman Utsman bin Affan. Karena bahkan dahulu ini pada masa zaman Utsman bin Affan ini, karena ada perbedaan qiraah, perbedaan cara membacanya ini tadi menimbulkan perceraiberaian antara umat Islam, umat yang beragama Islam ini bercerai-berai, saling mengkafirkan, saling menghina, dialekku yang benar ya sampai terdengar oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan berinisiatif melakukan kodifikasi Al-Quran ini. Dan kodifikasi Al-Quran ini maksudnya tulisan dalam Al-Quran. Tulisan Al-Quran itu qiraatnya itu sesuai dengan bacaan dialek suku Quraisy, diserantakakan, disamakan. Nah, Al-Quran yang kita pegang di masa sekarang ini itulah Al-Quran Mushaf Utsmani ya. Al-Quran Mushaf Utsmani itu yang mana aja? Al-Quran Mushaf Utsmani itu ya Al-Quran yang dikodifikasikan pada masa Utsman bin Affan. Langkah-langkahnya ada 2 di sini. Pertama, pembentukan tim penulis.
Dalam hal ini penulis tetap dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit lagi yang diusulkan menjadi penulis Al-Quran. Nah, hasil kodifikasi ada 4 buah mushaf standar. Sesudah dikodifikasi lagi ditulis kembali kan, sudah itu dijadikan 4 buah mushaf Al-Quran itu. Lalu dibagilah ke 4 daerah. Keempat mushaf ini ditempatkan di kota besar waktu itu, yakni Madinah, Basrah, Kufah, dan Sam. Disebarkan. Lalu dari situ disebarkan lagi ke lain-lain, disebarkan dan terus disebarkan seluruh dunia. Nah, naskah yang 4 buah ini dikenal dengan nama Quran Mushaf Utsmani. Dari Quran Mushaf inilah Al-Quran dicetak dan diperbanyak seluruh dunia sampai hari ini. Nah, sampai hari ini itu sesuai dengan bacaan yang bacaan Al-Quran yang memakai dialek suku Quraisy. Suara Bapak masih terdengar? Halo? Masih Pak. Masih Pak, masih. Ini Bapak kirim loh. Kirim absensi, langsung isi linknya. Tunggu dulu lah. Habis ini kita lanjut satu bahasan lagi tentang Makiyah dan Madaniyah. Nah, habis itu selesai kita. Tunggu dulu lah. Adalah masuk di pesan panggilan. Ada Pak. Ada Pak. Ya, ini kita akan bahas tentang surah Makiyah dan Madaniyah. Mungkin sering kita mendengar ini surah Makiyah ya, ini surah Madaniyah ya. Madaniyah kita bahas satu-satu. Ulama mendasarkan pembagian ayat-ayat Al-Quran itu pada 3 aspek. Nah, gerang Makiyah dan Madaniyah ini 3 aspek, ada 3 pembahasan yang dimaksud dengan Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, berdasarkan masa turunnya Al-Quran. Berdasar masa turunnya Al-Quran, ayat yang diturunkan pada masa sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, artinya Nabi itu masih di Makkah, disebut dengan surah dengan Makiyah, dengan ayat Makiyah. Sedangkan ayat yang turun pada masa sesudah hijrah ke Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Ini pengertian pertama, pengertian surah Makiyah dan Madaniyah. Surah Makiyah itu adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Lalu Madaniyah adalah surah yang diturunkan sesudah Nabi berhijrah ke Madinah, disebut surah Madaniyah. Jadi pengertian pertama. Pengertian kedua, berdasarkan pada tempat turunnya Al-Quran. Ayat yang diturunkan di Mekah disebut ayat Makiyah, dan ayat yang diturunkan di Madinah disebut ayat Madaniyah. Saat Nabi Muhammad berada di Mekah, lalu ada ayat turun, maka ayat yang turun di Mekah itu disebut ayat Makiyah. Lalu saat Nabi berada di Madinah, lalu ayat turun, maka ayat tersebut disebut ayat Madaniyah. Ini pengertian yang kedua. Terus ketiga, berdasarkan objek pembicaraan. Ayat Makiyah itu ayat yang di dalam ayatnya itu membicarakan tentang manusia secara umum. Yang biasanya ciri-cirinya ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu orang beriman Madaniyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu misalnya. Nah, kebalikannya ayat Madaniyah. Ada ayat Madaniyah itu ayat yang membicarakan manusia yang beriman.
Contohnya yang ada permulaannya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu biasanya ciri-ciri ayat madaniyah. Terus ini apa? Kita kan tahu proses turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Nah, secara berangsur-angsurnya itu ada yang per ayat, ada yang langsung satu surah. Kalau per ayat maka akan jelas, misalkan per ayat kan ada turunnya di Mekah, maka kita tahu itu ayatnya Makkiyah. Ada turunnya per ayat di Madinah, maka kita tahu itu ayatnya Madaniyah. Lalu bagaimana dengan surah yang bercampur, yang satu surahan? Kalau satu surahan jelas juga itu surahnya di mana diturunkan. Bila satu surahan diturunkan di Mekah maka nyata Makkiyah. Satu surahan diturunkan di Madinah maka satu surahan itu Madaniyah. Nah, yang menjadi masalah ini jika Makiyah ada ayat Makiyah dan Madaniyah yang tidak langsung satu surahan diturunkan. Maka penggolongan surah Makiyah atau Madaniyah yang ayatnya ada bercampur itu dilihat dari mayoritas ayatnya. Ini contohnya misalkan satu surah ada 100 ayat. 80 ayatnya Makiyah, 20 ayatnya Madaniyah, maka surah tersebut dianggap surah Makiyah. Contoh surah Al-Maidah dianggap surah Madaniyah karena mayoritas ayat turun di Madinah. Pada surah ini ayat yang diturunkan di Makkah yaitu ada di ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang diturunkan. Ini ayat yang bicara al-yauma akmaltu lakum dinakum tuh. Adalah hari ini itu ayat yang terakhir kali turun yang Nabi Muhammad mau wafat sudah. Nah, yang ayat yang ketiga ini surah Al-Maidah ini termasuk saat Nabi di Padang Arafah dekat dengan Mekah, nanti ini termasuk ayat Makkiyah. Tapi karena kebanyakan dalam surah Al-Maidah ini adalah surah yang berisi tentang ayat Madaniyah, maka dianggaplah surah Al-Maidah ini surah Madaniyah. Lalu bagaimana para ulama menyimpulkan bahwa itu ayat Makkiyah atau itu ayat Madaniyah aja? Kan ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an, studi Al-Qur'an, pendidikan Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an itu tidak berkembang pada masa Nabi Muhammad. Kita bahas pada awal-awal dahulu itu. Karena bila ada Al-Qur'an turun, sahabat langsung paham, bila secara tekstual bilanya tidak paham langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Nah, sesudah Nabi Muhammad wafat kan baru para sahabat lalu para tabi'in berusaha untuk memahami Al-Qur'an toh. Nah, untuk memahaminya itu maka perlu memahami di mana turunnya, apakah di Mekah, Madinah. Makanya para sahabat itu membuat para tabi'in dan seterusnya sampai zaman sekarang ini para tokoh-tokoh Al-Qur'an berusaha untuk memahami Al-Qur'an ini, salah satunya dengan mengenal yang mana ayat Makkiyah dan yang mana ayat Madaniyah. Lalu bagaimana para sahabat, para tabi'in yang tidak kalau sahabat langsung bertemu Nabi, bagaimana dengan tabi'in yang tidak bertemu Nabi? Begini, ada dua cara untuk menentukan itu Makkiyah atau Madaniyah. Ada dua cara. Yang pertama melalui periwayatan, yaitu kesaksian sahabat Nabi yang menyaksikannya, mengetahui proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi. Artinya ini tabi'in yang di bawah daripada sahabat. Zaman Nabi Muhammad, lalu zaman sahabat, pas Nabi Muhammad meninggal, zaman sahabat dan para tabi'in. Nah, para tabi'in yang tidak bertemu Nabi ini yang hendak menentukan itu surahnya termasuk ayatnya itu Makkiyah atau Madaniyah, maka dengan cara periwayatan bertakun langsung dengan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat itu.
apakah ayat tersebut diturunkan di Makkah ataukah ayat tersebut diturunkan di Madinah. Nah, ini melalui periwayatan lah. Periwayatan untuk dari sahabat, kalau kalau apa? Dari sahabat ke tabi'in, lalu tabi'in ke tabi'in dan seterusnya. Nah, selain mengetahui ayat itu makiyah atau madaniyah dengan cara periwayatan, kalau periwayatan ini jelas pasti, tapi bilanya tidak tertulis maka itu yang sulit. Ada misalkan beberapa ayat Al-Qur'an yang tidak ditanyakan oleh tabi'in kata sahabat misalkan nih. Lalu sahabat sudah meninggal, maka akan sulit mengetahui ayat itu makiyah madaniyah. Maka ada cara yang kedua, yaitu dengan cara kias atau analogi. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara kalau ayat membahas tentang ibadah, hukum, maka ayatnya dianggap madaniyah. Kalau ayat membahas tentang kisah Nabi dan Rasul terdahulu, maka ayat dianggap makiyah. Atau juga ayat makiyah ini juga membahas tentang ketauhidan, juga disebut makiyah. Intinya begini, pakai dengan analogi ini misalkan ke ayat saat Nabi itu kan di Mekah. Nah, saat Nabi di Mekah itu kebanyakan ayat atau surah yang turun itu isi di dalamnya mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah itu maka ada kisah-kisah Nabi terdahulu, lalu membahas tentang ketauhidan, lalu membahas tentang manusia secara umum, ayo masuk ke Islam. Nah, itu menandakan bahwa ayat tersebut ayat yang berasal dari Mekah, karena di Mekah itu orang yang kada beriman lagi saat Nabi berdakwah di sana. Nah, sedangkan saat Nabi sudah berhijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah itu orang yang telah beriman. Maka kebanyakan ayat yang turun pada masa Nabi di Madinah itu ayat madaniyah, ibadahnya lagi bukan cara untuk mengajak umat masuk Islam, tapi mengajak bagaimana cara ibadah, bagaimana hukum-hukum, segala hukum. Nah, itu bahasan madaniyah. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Pertama, makiyah itu ada ayat sajadahnya. Nah, bila ada menemukan sajadah, ayat sajadah itu ada di Al-Quran tuh. Sajadah. Dan pada saat ayat sajadah ini disunahkan, dianjurkan kita untuk sujud, maka ini termasuk ayat makiyah. Terus ada katakanlah, ada kata ya ayuhan nas. Nah, ada kisah Nabi dan Rasul. Bila ada kisah Nabi dan Rasul, maka termasuk surah atau ayat makiyah. Surahnya surah pendek. Kandungan ayatnya tentang ketauhidan. Nah, untuk surah ayat makiyah ini surahnya berjumlah 86 surah. 86 surah, namun surah-surah makiyah ini tergolong surah-surah yang pendek kebanyakannya. Terus ciri surah madaniyah. Pertama ada kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, saat dibuka kalimat wahai orang-orang beriman, maka sesudahnya itu adalah perintah dalam hal ibadah, tentang hukum, bisa juga berisi tentang perintah dan larangan. Lalu banyak menceritakan kaum munafik. Kalau di makiyah itu banyak menceritakan tentang orang kafir Quraisy, sedangkan kalau di dalam Madinah, di Madaniyah ini bicaranya banyak tentang kaum munafik, orang yang berislam, mengaku Islam di mulut saja tapi hatinya kafir. Nah, itu. Kemudian cirinya lagi surahnya panjang, banyak mengungkapkan tentang muamalah, idana, waris, tentang muamalah itu antara kehidupan manusia dan bahas di ayat atau di surah-surah di Madinah, Madaniyah.
Jumlah surahnya 28 surah dan surah yang tergolong madaniyah ini kebanyakan itu surahnya panjang-panjang, sedangkan surah Makkiyah kebanyakan pendek. Nah, mungkin ini bahasan kita sore hari ini. Tidak ada tugas. Ini saja dulu. Yang absen tadi sudahkah di absen nih? Bila sudah kita akhiri. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, nanti tugas lagi lah sebelum kita UAS. UTS sudah. Ya, Bapak tutup lah. Iya Pak. Thank you, Pak. Iya Pak.